Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Rektor YN Kediri, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan pada seluruh fakultas di lingkungan YN Kediri, Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Program Studi, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa baru IAIN Kediri tahun 2020-2021 yang kita banggakan pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terlebih dahulu kepada mahasiswa baru kami ucapkan selamat bergabung pada Sivitas Akademika YN Kediri, khususnya pada Sivitas Akademika Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Semoga kalian semua menjadi bagian dari orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau disingkat dengan PBAK YN Kediri tahun ini, izinkan saya atas nama Dekan Fakultas Syariah YN Kediri akan menyampaikan materi, visi dan misi fakultas, karakteristik keilmuan fakultas dan metode dan sistem pembelajaran baik offline maupun online di Fakultas Syariah. Materi ini menjadi penting terkait dengan pembekalan awal bagi mahasiswa baru sebelum mengikuti perkuliahan sampai dengan 4 tahun ke depan. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai cita-cita. Amin Allahumma amin. Fakultas Syariah YN Kediri mempunyai motto, yaitu religius, profesional, dan berkeadilan. Dengan motto itu dimaksudkan supaya proses akademik pada Fakultas Syariah mengedepankan agama guna menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompeten di bidang hukum, khususnya bidang hukum keluarga Islam atau HKI dan hukum ekonomi syariah atau HES. Bahkan lulusan diharapkan bisa menjalankan tugas pada bidangnya secara adil. Dari motto itu kemudian kita merumuskan visi Fakultas Syariah YN Kediri, yaitu unggul dan profesional dalam pengembangan kajian ilmu syariah bertaraf internasional yang berkarakter keindonesiaan. Saudara-saudara mahasiswa baru YN Kediri, khususnya Fakultas Syariah YN Kediri yang sangat kami banggakan. Dari visi fakultas tersebut kita jabarkan pada misi Fakultas Syariah YN Kediri, yaitu pertama, Fakultas Syariah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah yang berkualitas, berbasis teknologi informasi. 2. Fakultas Syariah membudayakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan syariah yang berkarakter keindonesiaan. 3. Fakultas Syariah meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian masyarakat. 4. Fakultas Syariah melakukan kerjasama dalam bidang ilmu syariah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah visi dan misi yang kita inginkan pada Fakultas Syariah ini. Dari visi dan misi tersebut, tentunya Fakultas Syariah mempunyai tujuan. Yang pertama, Fakultas Syariah ingin mewujudkan tata kelola fakultas yang unggul dan profesional dalam menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika. Para mahasiswa baru yang kami hormati, kalian nanti bisa melihat di web
YN Kediri, khususnya web Fakultas Syariah. Dan di situ sudah ada banyak layanan, mulai kelembagaan sampai dengan akademik pendidikan, termasuk karya tulis penelitian dosen dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Termasuk juga di situ ada pelayanan akademik yang berbasis teknologi, atau di situ ada pelayanan e-service. Para mahasiswa baru yang kami hormati, tujuan Fakultas Syariah yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, mandiri, berakhlak mulia, dan menghargai nilai-nilai keindonesiaan. Saudara-saudara mahasiswa baru YN Kediri, khususnya Fakultas Syariah yang sangat kami banggakan, sebuah gelar yang diberikan bagi alumni Fakultas Syariah adalah sarjana hukum, baik pada prodi hukum keluarga Islam maupun prodi hukum ekonomi syariah. Dari gelar sarjana hukum tersebut, salah satu kesempatan yang bisa diikuti adalah menjadi calon ahli hukum, baik itu hakim maupun panitera dan advokat serta yang lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa di tempat lain, di kampus lain juga mengeluarkan sarjana hukum. Oleh karena itu, alumni atau lulusan Fakultas Syariah harus siap untuk bersaing dengan alumni dan dari alumni lulusan fakultas atau perguruan tinggi yang lain. Tujuan yang ketiga adalah terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keilmuan syariah yang terpublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Sekali lagi, pada web fakultas sudah disebutkan daftar nama dosen, sekaligus di situ bisa dilihat bagaimana karya masing-masing dari dosen itu sendiri. Di situ kalian bisa mengakses dan di situ kalian bisa membaca, sekaligus juga harapan kami kalian bisa merujuk sebagai salah satu referensi di dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan maupun tugas akhir. Tujuan yang keempat adalah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Para mahasiswa yang kami hormati, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, fakultas tidak bisa bekerja sendiri, tapi fakultas harus kerjasama dengan lembaga di luar fakultas. Misalnya yang selama ini sudah berjalan adalah dengan pengadilan agama, pengadilan negeri, lembaga advokat, lembaga notaris, lembaga keuangan syariah, dan kantor urusan agama setempat. Saudara-saudara para mahasiswa baru yang kami hormati, di luar itu, fakultas juga telah mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain untuk melakukan sebuah penelitian dan pengabdian bersama dengan kampus yang lain. Berikutnya, perlu kami sampaikan juga karakteristik keilmuan fakultas. Sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah ini mempunyai konsentrasi yaitu di bidang hukum Islam, walaupun dibatasi pada hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Tetapi dua bidang hukum tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari sebuah keilmuan yang selama ini sudah kita kenal, yaitu ilmu fikih atau disebut dengan hukum Islam secara umum. Di dalam ilmu fikih ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih munakahat, serta fikih-fikih yang lain. Kebetulan di fakultas kami, di Fakultas Syariah ini, konsentrasi pada fikih munakahat atau lebih umum pada ahwal as-syakhsiyah atau hukum keluarga Islam. Yang kedua, konsentrasi pada fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah. Saudara-saudara para mahasiswa baru yang kami hormati, sebagai karakter sebuah hukum Islam atau disebut dengan fikih, bahwa fikih adalah sebagai sebuah ilmu. Ilmu tentu kebenarannya hanya sebatas 70%. 30% sisanya adalah mengandung unsur kesalahan. Oleh karena itu, ilmu fikih menjadi hukum Islam sebagai sebuah ilmu fikih tentu akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu. Yang kedua, fikih membatasi kajian pada hukum syar'i. Hukum syar'i yang dibahas
menjadi objek dalam kajian fikih atau hukum Islam ini adalah berkaitan dengan amal perbuatan nyata orang yang dewasa. Oleh karena itu, dengan hukum Islam ini tentu akan tidak memasukkan persoalan dosa dan pahala, tidak menjadi konsentrasi kami. Karena dosa dan pahala bukan sesuatu yang menjadi perbuatan nyata. Selanjutnya, bahwa fikih tadi merupakan hasil pemahaman. Hukum Islam tadi merupakan pemahaman dari seorang ahli yang disebut dengan ulama mujtahid. Mereka memahami terhadap dasar-dasar Al-Quran dan hadis menggunakan metodologi usul fikih, kemudian menghasilkan fikih atau menghasilkan hukum Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara para mahasiswa baru yang kami hormati, pada hukum Islam ini mempunyai karakter yang bersifat takamul atau sempurna. Karena mereka bersumber dari dasar hukum dasarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karakternya juga menyimpulkan sebuah keseimbangan, keharmonisan, dan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudara yang kami hormati, untuk mencapai beberapa tujuan dan harapan keinginan dari fakultas tadi, fakultas menyelenggarakan pembelajaran. Pada umumnya, pembelajaran itu dilaksanakan secara offline, tatap muka langsung dari dosen dengan mahasiswa. Tapi dalam kondisi COVID-19 ini khususnya, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara offline, secara daring. Saudara-saudara para mahasiswa yang kami hormati, pada praktek pembelajaran secara offline atau secara luring yang biasanya kita laksanakan di luar kondisi COVID-19 ini, maka pembelajaran dilaksanakan dengan ceramah dari dosen dan kemudian diikuti tanya jawab. Pada sisi tanya jawab ini, pada sesi tanya jawab itu, mestinya mahasiswa didorong untuk bisa mengembangkan nalarnya, dengan mengajukan berbagai persoalan yang kemudian ditanyakan kepada dosen. Dosen seharusnya tidak saja cukup menjawab persoalan dengan dirinya sendiri, tapi juga bisa melempar jawaban dari mahasiswa juga, yang kemudian dosen punya tugas pada akhir sesi itu untuk menyimpulkan dan merangkum dari semua jawaban yang ada. Itu dari satu pembelajaran, sistem pembelajaran secara ceramah dan tanya jawab tersebut. Yang kedua, presentasi makalah dan diskusi kelas. Ini saya pikir tidak berbeda dengan yang dialami oleh mahasiswa ketika masih studi belajar di SLTA. Masing-masing pribadi, perorangan, atau mungkin kelompok diminta oleh dosen untuk membuat makalah, kemudian makalah dipresentasikan di kelas. Setelah selesai presentasi, kemudian dilakukan diskusi kelas. Yang ketiga, pembelajaran juga dilakukan dengan sistem resume materi. Sangat penting mahasiswa sebelum mengembangkan analisanya, maka mahasiswa harus menguasai terhadap teori-teori dari sebuah keilmuan. Untuk penguasaan itu, maka dosen memberikan tugas, memberikan sistem pembelajaran dengan cara membuat resume materi. Yang keempat, sistem pembelajarannya adalah penugasan lapangan. Mata kuliah yang diberikan oleh Fakultas Syariah khususnya tidak lepas dari apa yang terjadi di lapangan, khususnya tentang penanganan hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, sesekali juga dosen memberikan sistem pembelajaran dengan cara penugasan di lapangan, baik di lembaga hukum maupun di lembaga keuangan syariah. Yang kelima, praktek di laboratorium peradilan semu di Fakultas Syariah. Alhamdulillah fakultas mempunyai laboratorium peradilan semu. Di situ mahasiswa bisa belajar, tentu dengan bimbingan kepala laboratorium dari Fakultas Syariah itu sendiri. Yang keenam, praktek di LKBH Fakultas Syariah IAIN Kediri. Fakultas Syariah juga mempunyai lembaga kajian dan bantuan hukum yang menangani tugas pertama adalah menerima konsultasi
dari masyarakat terkait dengan hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Kecuali itu, lembaga atau LKPH tersebut bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan praktek. Yang ketujuh, praktek di pengadilan agama. Sekaligus ini berarti sistem pembelajaran melalui praktek di lembaga hukum, yaitu di pengadilan agama dan pengadilan negeri, terutama nanti bagi semester akhir menjelang penulisan skripsi, mereka harus melakukan praktek peradilan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dan bahkan ditambah di lembaga advokat, lembaga notariat, dan kantor urusan agama. Selanjutnya, untuk pembelajaran secara online, maka sebagaimana sudah digariskan oleh pimpinan yang berdiri, pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ini, pembelajaran dilaksanakan secara online dan dalam hal ini disepakati untuk menggunakan e-learning yang diciptakan, yang dibuat khusus oleh kampus IAIN Kediri. Pada penggunaan e-learning IAIN Kediri ini, sistem yang dilaksanakan tentu pertama tidak bisa melepaskan diri dari ceramah oleh dosen sebagai pengantar. Ceramah tersebut bisa dibentuk dalam YouTube atau video dan lainnya. Yang kemudian dari ceramah yang dikemas dalam YouTube atau video dan lain tersebut dilaksanakan tanya jawab melalui media e-learning IAIN Kediri. Yang kedua, sebagaimana dilaksanakan pembelajaran secara offline juga, maka pada sistem pembelajaran secara online ini, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk presentasi makalah yang dikemas dalam YouTube atau video dan yang lainnya, kemudian juga dilanjutkan dengan diskusi kelas melalui media e-learning IAIN Kediri. Yang ketiga, tentu dalam kondisi perkuliahan secara online ini, sistem yang dilaksanakan adalah meresum atau merangkum materi-materi yang kemudian dikumpulkan oleh mahasiswa kepada dosen dalam atau melalui e-learning IAIN Kediri. Saudara-saudara para mahasiswa yang kami hormati, beberapa kesempatan yang lalu sudah disepakati bahwa salah satu media untuk pembelajaran secara online di IAIN Kediri ini adalah menggunakan e-learning IAIN Kediri. Kalau dosen menggunakan media yang lain seperti Google Classroom atau yang lain, maka itu tetap diperbolehkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kegiatannya pada pimpinan. Tetapi dengan satu catatan, pembelajaran secara online tidak direkomendasikan atau kurang direkomendasikan jika menggunakan WhatsApp, karena sesungguhnya WhatsApp bukan salah satu media untuk melaksanakan pembelajaran. Para mahasiswa baru yang kami hormati, yang keempat adalah di praktek yang seharusnya dilaksanakan langsung di lokasi lembaga hukum, lembaga notariat, dan lembaga keuangan syariah. Tetapi dalam kondisi seperti ini tetap kita memperhatikan protokoler kesehatan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diatur kemudian nanti adalah tetap kita menunggu persetujuan dan kesepakatan dengan lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan praktek secara online maupun secara offline. Itu kira-kira yang kami sampaikan pada kesempatan PPAK tahun 2020 kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pengantar, mendapatkan pembekalan awal sebelum kalian mengikuti perkuliahan secara online pada semester ganjil tahun akademik 2020 tahun 2021. Semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan, kegiatan akademik yang lain ini dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.